Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi di ilmu tauhid untuk pertemuan yang ketujuh. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang tauhid dan pendidikan. Jika minggu lalu yang kita bahas adalah konsep universalitas tauhid, bahwasanya tauhid itu bermakna universal, dia bersifat menyeluruh, dia dapat diterapkan atau seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat mengambil atau menerapkan nilai-nilai yang ada dalam tauhid. Nah, kemudian atau nilai-nilai tauhid. Kemudian hari ini kita membahas tentang tauhid dan pendidikan. Apakah di dalam pendidikan atau di dunia pendidikan tauhid juga dapat kita terapkan, atau bagaimana bentuk internalisasi nilai tauhid dalam pendidikan? Baik, kita mulai dengan pendidikan itu sendiri apa gitu, atau apa yang dimaksud dengan pendidikan. Maka harus kita pahami bahwasanya bicara tentang pendidikan itu ada pendidikan dalam perspektif umum atau konvensional, ada pendidikan dalam perspektif Islam, dan juga ada pendidikan dalam perspektif keindonesiaan kita atau Indonesia. Maka pendidikan secara umum itu dapat dimengerti atau pendidikan sendiri dalam bahasa Inggris itu adalah education, diambil dari kata eductum dan perpaduan antara e dan duco, artinya di dalamnya terdapat perkembangan in out dan sesuatu yang selalu berkembang. Jadi education itu pada dasarnya adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Nah, di sini dituliskan bahwasanya usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Bahwasanya dalam proses pengembangan diri ini dibutuhkan yang namanya proses belajar mengajar di sini, sehingga yang mengajar dapat menyampaikan ilmu atau informasi untuk pengembangan kemampuan dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan education atau pendidikan secara umum atau dalam perspektif barat. Nah, bagaimana dengan pendidikan dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri? Maka tidak jauh berbeda dengan konsep pendidikan secara umum. Pendidikan dalam KBBI itu adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pada intinya, kata kunci yang ada dalam pengertian pendidikan ini adalah adanya proses pengajaran, adanya proses belajar mengajar atau pelatihan untuk mencapai sebuah tujuan, yang mana tujuan itu adalah perubahan, baik perubahan sikap dan tata laku maupun pengembangan diri tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan pendidikan Islam atau pendidikan dalam perspektif Islam? Maka yang menjadi perbedaan adalah dalam pendidikan Islam atau pendidikan dalam perspektif Islam, asas yang digunakan adalah nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Salah satunya yaitu bermuara pada nilai tauhid yang dijadikan landasan atau dasar dalam pendidikan. Ini adalah pendidikan dalam perspektif Islam. Untuk itu maka ada baiknya kalau kita membahas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan ilmu dalam konsep Islam. Nah, sekarang ilmu karena ilmu pendidikan itu kan tidak jauh dari kata ilmu, atau ketika membahas tentang pendidikan pasti di dalamnya ada pembahasan seputar ilmu atau konsep ilmu. Maka ilmu sendiri itu dapat dimengerti menjadi dua pengertian di sini, ada ilmu dalam perspektif umum dan ilmu dalam perspektif Islam. Nah, kalau ilmu secara umum itu bisa disebut dengan sains, ya, atau kata lainnya adalah sains. Nah, ilmu secara umum itu sebuah pengetahuan yang membahas tentang suatu bidang. Nah, di mana pengetahuan tersebut itu disusun secara sistematis, metodik, dan bersifat informatif. Maka ini yang dimaksud dengan ilmu secara umum, ya, atau kata lain dari sains tadi. Nah, hal ini berbeda dengan ilmu
dalam perspektif Islam. Ilmu dalam perspektif Islam di sini kalau kita lihat dalam slide adalah sebuah kebenaran yang bersifat hakiki. Kenapa ilmu dalam konsep Islam itu merupakan kebenaran, dan kebenaran tersebut adalah kebenaran yang hakiki, karena pada dasarnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu ini adalah kebenaran dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala? Karena segala hal yang merupakan ilmu atau yang berbuah berbuah ilmu itu dapat kita telusuri atau berasal dari alam semesta. Dari alam semesta yang kalau dalam bahasa agama kita sebut dengan ayat kauniyah, ataupun berasal dari ayat qauliyah, yaitu berupa firman Allah atau ajaran agama. Ya. Jadi ini makanya kenapa ilmu dalam perspektif Islam dia bersifat sebuah kebenaran yang hakiki, karena dia bersumber dari Allah melalui ayat qauliyah dan juga kauniyah. Ayat qauliyah berupa firman Allah atau ajaran Tuhan, dan juga kauniyah ini merupakan alam semesta karena sadar atau tidak sadari bahwasanya yang menjadi objek ilmu itu kan segala hal, ya, apapun itu, khususnya yang bersifat materi gitu ya, seperti alam semesta ini, ya, galaksi, dunia, bumi, dan segala macam yang ada di dalamnya, ini kan bagian dari ayat kauniyah tadi atau alam semesta. Nah, dalam konsep Islam, ilmu sendiri itu harus based on iman, harus berlandaskan pada iman. Makanya kenapa seorang yang alim, seorang yang mengetahui atau seorang yang memiliki ilmu itu disebut dengan alim. Jamaknya itu disebut dengan ulama, karena landasannya adalah iman. Artinya bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga pengetahuan dia itu didasarkan pada keimanan dia kepada Allah. Makanya kenapa ilmu dalam Islam, karena landasannya adalah iman tadi, maka dia bernilai ketuhanan, ya, bernilai ketuhanan. Berbeda dengan ilmu yang dalam perspektif Barat atau secara umum itu free value, ya, artinya bebas nilai gitu. Tapi kalau nilai ilmu dalam Islam itu mengandung nilai-nilai ketuhanan, karena dia based on iman tadi. Nah, di sini meliputi apa yang menjadi objek kajian ilmu dalam Islam adalah meliputi segala hal, baik alam fisik maupun alam metafisik. Nah, ini jadi ini adalah pengantar dari tauhid dan pendidikan, bagaimana pendidikan itu atau bagaimana proses pendidikan itu harus berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, dan ketika melakukan atau melaksanakan proses pendidikan itu tidak lepas dari kata ilmu, sehingga kita harus memahami betul-betul apa yang dimaksud dengan ilmu dalam perspektif Islam. Saya kira itu. Untuk selanjutnya saya akan bagikan beberapa materi untuk dibaca, untuk dikaji secara individu. Kemudian nanti saya akan bagikan semacam Google Form atau assessment untuk instruksi berikutnya menyusul di grup WhatsApp. Terima kasih untuk pengantar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.